Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mengambil sperma dari laki-laki ya Mas Ed. Terus dia ini Mas memasukkan sperma itu ke kelaminnya orang lain, ke perempuan Mas Ed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Laslos semuanya. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma. Dan malam hari ini saya bersama Mas Edi. Gimana kabarnya Mas Ed? Agak lemes ini Mbak. Loh kenapa? Belum disemangatin Ayang? Iya betul Mbak. Astagfirullah. Tapi kan udah makan kan? Udah sih Mbak. Mbak Isma gimana Mbak? Alhamdulillah saya baik-baik aja Mas Ed. Meskipun gak disemangatin Ayang, tapi saya harus tetap semangat. Karena kalau nggak semangat, kita nggak akan bisa melakukan penelusuran ini dengan selesai. Nanti kalau lemes terus, kasihan dong warga yang perlu bantuan kita Mas Ed. Iya sih Mbak. Iya. Ya udah Mbak, semangatin aku Mbak, jangan semangat Mbak. Ya udah, Mas Edi semangat ya. Oke Mbak. Dan buat teman-teman semuanya yang sedang lihat video ini, saya doakan juga kalian semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin. Ya oke. Ini saya sama Mas Edi udah berada di lokasi. Dan Mas Edi tahu nggak Mas? Kenapa Mbak? Teman-teman nih, dari saya opening di sini waktu persiapan ya Mas Ed, ini di sebelah saya ini ada sesuatu loh Mas Ed. Gimana Mbak? Ini di pohon ini Mas, teman-teman. Oh ini persis Mbak? Iya, jadi di pohon ini tuh ada kayak anak kecil sekitar usianya ini masih sekitar 4 tahunan ya Mas, teman-teman. Sekitar 4 tahunan, dia perempuan. Dia itu di sini nih. Nih. Di sini. Di belakang pohon Mas. Dia tuh Tapi nggak kelihatan ya Mbak? iya. Karena dia itu nggak mau kalau dinamakan wujudnya, tapi dia diem aja. Tapi muka dia itu kayak ketakutan gitu teman-teman. Ketakutan Mbak? Iya, rambutnya ikal segini. Ini ikal segini, manis. Kayak saya loh Mas, di sini ada tai lalatnya di bibirnya. Oh iya Mbak. Iya teman-teman. Kayak ketakutan, karena dia juga tahu sesuatu di sini juga Mas Ed. Karena teman-teman di sini itu warga bilang ada sesuatu yang janggal juga. Warga itu di sini sering banget kayak dengar suara bayi nangis, dan ada yang pernah melihat kayak ini loh Mas. Dia itu warnanya, pakaiannya itu warna putih ya Mas ya. Saya sih nggak tahu yang sebenarnya itu apa. Ini gambaran dari warga. Dia berpakaian warna putih, tapi anehnya itu dia kayak membawa sesuatu. Cuma dia kayak gimana ya Mas? Ini loh teman-teman. Kayak tiba-tiba dia ingin menyerang. Cuma dia juga kadang langsung pergi Mas. Kan ini kayak dia ingin menyerang seseorang, tapi ternyata sesuatu, terus dia itu tiba-tiba ngilang Mas. Soalnya ini ada beberapa orang yang melihat dia, dan ada yang melihat dia itu kayak menangis juga Mas. Jadi kan aneh, padahal yang orang-orang yang bicarakan itu satu, itu yang tadi yang berpakaian putih, cuma nggak tahu itu apa ya teman-teman. Tapi aneh Mas, dia kadang nangis, kadang kayak pengen menyerang, tapi kadang dia juga diam. Nah ini udah lama banget, jadi warga itu ini Mas risih dengan hadirnya dia teman-teman. Karena kan di sini juga warga ingin beraktivitas. Ini aja di sini nggak pernah dirawat selama ada kejadian itu. Iya sih Mbak, ini kotor banget Iya. ya. Kayaknya adik kecil ini tahu sesuatu Mas, cuma diajak komunikasi susah. Jadi aku biarin aja di sini Mas. Yaudah Mas, kita jalan aja ya teman-teman. Ini saya mohon doanya. Saya sama Mas Ed melakukan penelusuran dulu. Kita bantuin warga, dan teman-teman di rumah cukup bantuin saya berdoa. Semoga saya Mas Ed gak kenapa-kenapa, dan dukung kami dengan cara jangan skip iklannya, supaya saya sama Mas Ed dan teman-teman itu lebih bersemangat lagi. Ayo Mas Ed. Ayo Mbak. Tuh, kayak ketakutan loh Mas, makin sembunyi Mas. Ini masih di sini kan Mbak? Masih Mas, masih. Ini nggak apa-apa Mbak ditinggal Mbak? Nggak apa-apa. Oke. Ya. Soalnya dia itu masih anak kecil sih teman-teman, jadi susah banget buat
diajak bicara itu susah, dia kayak cuma ketakutan aja. Astagfirullahaladzim, sayang banget ya mas, padahal ini tempatnya luas loh teman-teman, malah dibiarin gini aja. Ini rumputnya juga udah tinggi-tinggi ya mbak ya. Iya mas Ed, ini mas Ed kalau lihat sesuatu bilang, soalnya ini rumputnya udah lumayan tinggi, takutnya ada ular juga mas. Assalamualaikum. Nih, di setiap pohon yang gede di sini itu sebenarnya ada isinya loh mas. Jadi kayak tempat rumah gitu buat sosok yang berada di sini. Di pohon ini ada juga mbak? Ada mas, ini lihat aja tuh ke atas, tinggi banget kan? Tinggi banget ya mbak. Iya mas Ed, makanya kalau kita di tempat seperti ini tuh harus sangat berhati-hati teman-teman, apalagi di pohon-pohon yang kayak gini. Mas Ed, lagi mas. Mas, kok di telinga saya dengar kayak ada suara yang bilang gini, ini bukan salah saya, ini bukan salah saya, kayak gitu terus loh mas. Suaranya laki, tapi arahnya itu dari sana teman-teman. Itu apa mbak? Hah? Astagfirullah mbak, di belakang. Mana? Mbak itu putih-putih mbak. Astagfirullahaladzim, mas coba mas kesini mas. Suaranya makin jelas ini mas, jangan-jangan suara dia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kalau kata ilah mas. Duh mas, kita hati-hati mas. Itu orang bukan mbak? Bukan mas Ed, ini bukan orang teman-teman, ini bukan orang. Coba saya interaksi sama dia ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum pak, coba hadap ke saya pak. Assalamualaikum pak. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah mas, teman-teman, mas Edi. Astagfirullahaladzim, Apa mbak? ini arah bayi mas, cuma kepala dan tangan yang sebelah kiri ini nggak ada teman-teman. Astagfirullahaladzim, ini saya harus tanyakan lebih jelas. Mas, jangan-jangan ini yang sering dilihat warga ya mas Ed, pakaiannya putih, tapi dia kayak seorang dokter ya nggak mas Ed? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, bayinya laki-laki nih mas, bayinya laki-laki. Assalamualaikum pak. Ini maksud bapak apa, kok bapak terus-terusan bilang ini bukan salah saya, ini bukan salah saya? Saya tidak menyalahkan bapak, ini saya juga baru pertama kali berjumpa dengan bapak. Ya saya Isma pak, itu teman saya. Ya bapak siapa ya? Oh, jadi bapak dulu seorang dokter. Dokter apa pak? Dokter kelamin pak. Astagfirullahaladzim. Mas teman-teman, jadi sebenarnya beliau ini dulu dia itu seorang dokter, dan dia seorang dokter kelamin teman-teman, spesialis ya mas Ed ya. Iya mbak. Dan kenapa pak? Memang iya pak, tapi kan bapak nggak mungkin ada keluarga yang dilayani bapak terus melakukan hal itu ke bapak tanpa sebab, kan nggak mungkin pak. Iya, bentar pak, memang maksud bapak itu kan bapak bekerja sebagai dokter kelamin, itu mengobati ketika kelamin orang-orang sakit atau ada yang gimana pak? Bapak jujur ceritakan semua ke saya selama bapak bekerja. Gitu ya pak. Hah?
Berarti eh iya iya iya. Terus ini itunya. Astagfirullahaladzim, Mas teman-teman. Gimana Mbak Isma? Enggak. Eh jadi dokter ini kan dokter kelamin ya Mas Ed. Dan dia bekerja kan untuk menangani orang-orang yang mempunyai kelaminnya itu kayak sakit gitu ya Mas ya. Iya Mbak. Nah, eh kan mengobati itu ada perempuan, ada laki-laki, kan banyak banget yang dia tangani. Tapi teman-teman, ketika dia menangani hal itu, ini dia ini loh Mas, terkadang dia kayak mengambil sperma dari laki-laki ya Mas Ed. Terus dia ini Mas memasukkan sperma itu ke kelaminnya orang lain, ke perempuan Mas Ed, teman-teman. Jadi tanpa disadari, kan ada perempuan yang belum menikah ya Mas Ed, teman-teman. Iya, Mbak Isma. Nah ketika sperma laki-laki itu dimasukkan ke perempuan lewat jarum suntiknya, itu tiba-tiba dia hamil Mas, padahal wanita tersebut nggak melakukan hubungan intim sama sekali. Kan bingung ya Mas Ed, apa yang terjadi teman-teman. Dan itu datang kembali ke dia, bilang tiba-tiba dia bisa hamil, kenapa ini kayak gitu loh Mas Ed, teman-teman. Selalu ada beberapa orang yang selalu datang ke dia. Dan ternyata Mas Ed, teman-teman, ada satu ini asistennya ya, dia juga melakukan hal itu juga teman-teman. Tapi pada saat itu ketika perutnya udah mulai besar, itu di ini loh Mas, perutnya di apa namanya, kayak dibedah gitu, dioperasi gitu. Betul Mbak. Iya, diambil bayinya. Terus ini bayinya ini dijadikan kayak buat bahan eksperimen gitu. Eksperimen Mbak. Iya, Sekali Mbak. iya. Bayinya Mbak. Padahal pada saat itu bayinya itu ada kepala dan tangannya Mas. Tapi itu dijadikan sebuah eksperimen. Ininya sampai dipotong. Terus dia dijadiin buat bahan penelitian, tapi justru malah kan pihak keluarga kan nggak terima ya Mas Ed ya teman-teman. Orang bayi terlihat normal kok malah dijadikan seperti itu kan, tanpa ada alasan yang jelas. Makanya pihak keluarga itu tiba-tiba membunuh dia Mas Ed, teman-teman. Pantesan aja itu bayinya nggak ada kepalanya Mbak ya. Iya, Nggak ada tangannya juga itu Mbak, yang satu Mbak. iya Mas, karena udah di ini kayak dipotong gitu. Potong gitu ya Mbak. Iya, buat dijadiin penelitian teman-teman. Astagfirullahaladzim. Tapi ini juga termasuknya di sini kamu juga salah ya, karena kamu juga udah lancang melakukan hal itu. Iya, wajar kalau pihak keluarga itu marah. Iya. Iya ya. Ya saya paham. Cuma ya gimana pun di sini posisinya juga Anda salah. Kalau kita di pihak keluarga ya jelas kita nggak terima ya Mas Ed ya. Orang ketika orang marah kan berbeda-beda cara meluapinya. Iya. Terus kalau misal kamu melakukan hal itu, tolong jangan coba-coba untuk seperti yang kamu kerjakan itu, memasukkan sperma laki-laki ke perempuan yang sama sekali belum menikah. Kan jadinya bingung kan. Terus malah ada yang datang, kamu lakukan hal ini, padahal kan seharusnya dia bisa hidup dan normal ya Mas teman-teman. Malah kamu lakukan hal ini, kan kasihan juga bayinya. Keluarganya kan juga ingin yang terbaik ya Mas Ed ya. Betul itu Mbak Isma.
Makanya kamu itu masih berada di sini, belum menuju ke jalanmu, karena kamu di sini juga masih posisinya itu masih salah. Kamu malah justru dendam dan ingin membalas dendam kamu ke pihak keluarga dia. Kan gak bisa. Iya, karena ini juga termasuk kesalahan kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Ya sekarang kamu juga harus sadar posisi ini kamu juga salah. Kamu juga harus bisa memaafkan pihak keluarga dia. Iya, supaya kamu itu lebih tenang dan kamu bisa menuju ke alam kamu dengan baik dan diterima di sana. Kalau kamu masih terus-terusan menyimpan dendam, jelas kamu nggak akan diterima di sana. Ya Pak, Bapak harus tenang, ikhlaskan, terus Bapak maafkan pihak keluarga dia. Ya. Astagfirullahaladzim. Mas Edi, insya Allah Bapak ini juga, dokter ini juga udah kayak mulai coba mengikhlaskan semuanya. Terus alhamdulillah Mas Ed, kita bisa sedikit menyadarkan dia bahwa ini juga termasuk ada kesalahan dari dia. Jadi sekarang kita hanya perlu doakan dia dan bayi ini semoga diterima di sisinya, teman-teman. Pak, sekarang saya bantuin Bapak doa supaya Bapak itu diterima di sana dengan baik ya Pak. Mas Ed, teman-teman, saya mohon doanya. Ya, saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bantuin doa Mas Ed. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mas Ed. Allahu Akbar. Alhamdulillah Mas Ed. Alhamdulillah ya teman-teman. Ini pesan dari saya teman-teman. Kita belajar dari dokter yang tadi. Ketika kita diberi sebuah kepercayaan, kita punya keahlian, kita punya skill, dan apalagi kalau itu sebagai dokter, tolong gunakan itu dengan baik. Karena ketika menjadi dokter juga kita kan mengucapkan janji. Tolong itu gunakan dengan baik, jangan sampai ada kesalahpahaman seperti ini. Meskipun kalian hanya iseng, namanya kalau udah menyangkut kesehatan itu pasti dampaknya akan besar teman-teman. Jadi saya mohon lakukan yang terbaik, jangan sampai melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Apalagi tahu dampaknya itu berbahaya. Mas Ed, ini kita sebaiknya langsung pergi dari sini. Ini juga di sini udah aman. Terus teman-teman, sekali lagi saya mohon doanya buat Bapak yang tadi sama bayinya. Dan pesan lagi buat semua orang, kalau misal kita marah atau nggak terima sesuatu, tolong pikirkan terlebih dahulu, jangan sampai kita melakukan sebuah yang menyangkut nyawa kita jadi hilang. Oke teman-teman, ini saya sama Mas Edi pamit dulu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Ed. Mbak, ini juga kayaknya mau hujan, Mbak. Iya Mas, mendung banget di atas Mas. Ayo Mas, buruan Mas.